Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita melanjutkan pembahasan minggu lalu oleh Bu Fai. Bu Fai minggu lalu membahas tentang kerentanan dan hazard ya. Minggu ini kita bahas tentang kapasitas bencana gitu. Nanti sistemnya sama ya seperti minggu lalu. Kalian mendengarkan ini, melihat, kemudian akan ada open diskusi di forum e-learning. Di situ juga saya berikan tas-tas yang bisa dikerjakan gitu ya di situ. Jadi sistem absen juga dari situ. Oke, jadi minggu ini yang kita bahas tentang kapasitas bencana itu mulai dari pengertiannya, apa sih kapasitas bencana itu, kemudian ada tabel analisa resiko, kemudian metodenya apa, dan analisa kapasitas. Gitu. Oke, yang pertama, apa sih kapasitas itu? Jadi kalau menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu, kapasitas itu adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana, ya kan. Kemudian ini juga saya ambil dari UPI dan UNISDR bahwa kapasitas itu adalah kemampuan memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian kapasitas didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari semua kekuatan yang ada. Jadi intisari dari apa sih kapasitas bencana itu gitu ya kan. Kapasitas bencana itu pada intinya dia adalah sumber daya gitu. Sumber daya yang bisa membantu gitu istilahnya menanggapi suatu bencana. Kalau dilihat dari kuadran ini ya, bahwa jadi ada ancaman dan kerentanannya itu beririsan. Nah, kapasitas tuh posisinya ada di atasnya gitu. Jadi sumber daya ini itu sebagai respon terhadap ancaman dan kerentanan kayak gitu. Ini saya ambil dari web bencana, salah satu blog yang fokus membahas bencana, bagus juga dia dari GeoHappy. Kalau dianalogikan tuh kayak gini nih. Ini saya ambil dari Citra Magasakti. Menarik ya. Jadi istilahnya kalau membayangkan kapasitas tuh posisinya ada di mana gitu. Ini ceritanya kan ada kondisi lagi road trip gitu ya kan. Lagi road trip ke daerah tebing. Nah, posisinya si kapasitas itu ya drivernya ini. Jadi di sumber dayanya gitu kan. Uh, Bahayanya apa sih? Hazardnya itu kondisi tracknya. Kemudian vulnerability-nya itu si rodanya dan gimana cara ngitungnya. Lebih lanjutnya nanti kita bahas minggu ke-6 ya tentang penghitungan resiko. Jadi hazardnya dikali vulnerability dibagi dengan kapasitasnya. Posisi kapasitas itu memang lebih rendah daripada si hazardnya itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat tabel analisa resiko dari BNPB, nah ini. Jadi ada peta resiko bencana. Kalau kemarin Bu Fai sudah menjelaskan dari tentang kerentanan dan bahaya, posisi peta kapasitas ini tuh dibagi jadi beberapa elemen gitu kan. Kapasitas bencana yang bagaimana yang perlu diutamakan dalam skala prioritas. Jadi ada kelembagaan kebijakan, peringatan dini, peningkatan kapasitas, mitigasi. Mitigasi juga nanti kita bahas lebih dalam lagi pada beberapa minggu berikutnya. Kemudian kesiapsiagaan. Jadi inti-intinya itu semua dari kapasitas ini tuh bagaimana sumber dayanya itu merespon keadaan sebelum bencana
dan sesudah bencana, sebelum, sesudah, dan saat bencana itu. Tapi kebanyakan kapasitas ini berada pada posisi sebelum bencana. Misalnya seperti yang ada peringatan dini, itu kan peta rawan bencana. Seperti ada kelembagaan kebijakan tuh misalnya ada lembaga-lembaga yang menangani bencana-bencana. Sama juga ini dari BNPB juga. Nah, jadi ada indikator dan kapasitas masyarakatnya. Di sini kalau BNPB bilang indikatornya itu eh, tentang penguatan kebijakan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik, kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas, penguatan kesiapsiagaan, sama pengembangan sistem. Jadi intinya indikatornya semua kapasitas bencana itu berfokus pada sumber dayanya itu bisa ngapain nih gitu kan. Kebanyakan kita tuh bisa ngapain nih dari pemerintah, dari masyarakat tuh bisa ngapain misalnya membuat kebijakan itu tadi. Terus mengkaji gimana sih kalau bencana yang kemarin-kemarin tuh gimana nanti ke depannya tuh gimana kayak gitu kan. Intinya ada di situ. Terus untuk dari kapasitas masyarakatnya itu pengaruh kesiapsiagaan bencana, pengelolaan tanggap darurat, kemudian ketidaktergantungan masyarakat. Jadi pada intinya kalau dari kapasitas masyarakatnya, gimana masyarakat itu bisa mandiri, bisa tanggap nih, bisa tanggap bencana. Jadi dia bisa sebagai sumber daya itu bisa berdaya gitu sebelum adanya bencana. Jadi ini penting untuk menangani. Ini juga ada gambaran gambaran tabelnya juga pada intinya. Jadi prioritasnya di kapasitas itu pertama regulasi itu tadi ya dari pemerintah membuat kebijakan-kebijakan kayak gitu. Ada kelembagaannya juga jadi dari pemerintah seperti misalnya BNPB itu kan termasuk lembaga yang menangani bencana. Ada sistem peringatan. Jadi sebelum bencana tuh biasanya ada uh, istilahnya kalau sebentar saya lupa. Kalau di negara kita itu kan juga ada kayak, oh besok nih kira-kira bakalan hujan deras nih, hati-hati banjir kayak gitu misalnya. Itu suatu sistem peringatan ya kan. Terus pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Jadi yang pertama banget itu memang di kapasitas kalau diurutkan di negara kita itu yang pertama prioritas kapasitasnya itu dari kebijakan itu tadi, kemudian ada lembaganya, terus memberikan sistem peringatan, baru ada pendidikan-pendidikan, misalnya penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat yang daerahnya rawan bencana, atau adanya kursus-kursus tertentu dalam menanggapi bencana dan kemudian memasukkannya itu ke pendidikan-pendidikan pada bangku sekolah misalnya seperti yang kita pelajari sekarang itu kan termasuk dalam pendidikan pelatihan keterampilan tapi dalam porsi pengetahuan gitu karena kita sekarang lagi belajar bencana gitu kan tanggap bencana dalam porsi arsitektur kemudian mitigasi dan sistem kesiapsiagaan selanjutnya metodenya uh, metode apa yang bisa kita lakukan pada kapasitas bencana ini. Jadi ada banyak metode penentuan kapasitas ya. Saya ambil salah satu contoh yaitu metode HFA atau Hyojo Framework for Action. Jadi HFA ini disepakati oleh lebih dari 160 negara. Dia itu terdiri dari 5 prioritas program pengurangan risiko bencana. Sebenarnya ini juga agak mirip dari indikator program pemerintah kita gitu. Nanti kita bandingkan ya. 22 indikator ini dibagi 5 bagian. Yang pertama itu memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional. Pencapaian-pencapaiannya bisa dibaca, mungkin nanti ini kan bisa diulang-ulang ya. Kalian bisa baca sendiri gitu intinya. Ada kerangka hukumnya juga, ada tersedianya sumber daya, terjalinnya partisipasi. Nah, yang kedua itu tersedianya kajian risiko bencana. Misalnya data-data bencana sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, kayak gitu. Terus ada sistem-sistem peringatan dini, ada sistem-sistem
yang siap memantau gitu, menyebarluaskan potensi bencana dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan budaya. Jadi kayak ada tersedianya informasi, kurikulum sekolah, materi pendidikan, nah seperti yang dibahas sebelumnya tadi kan di tabel resiko bencananya BNPB, dan seperti yang saya bilang bahwa ini yang kita pelajari ini termasuk salah satu indikator dari kapasitas bencana. Jadi kita ini sebagai sumber daya mempelajari tentang bencana itu juga sudah masuk ke dalam kapasitas bencana ya. Kita ada di porsi penyuluhan gitu ya, pendidikan keterampilan, dalam hal ini pengetahuan. Kemudian yang keempat, mengurangi faktor-faktor resiko dasar, dan yang terakhir memperkuat kesiapsiagaan bencana demi respon yang efektif. Ini kalau menurut HFA. Kemudian ini selanjutnya ada contoh indikator-indikator dari metode dari negara kita. Sama sih, mirip kan. Indikator pertama itu tentang istilahnya tentang arsip gini ya. Jadi data-data bencana, kajian bencana pada 5 tahun terakhir misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu keterampilan-keterampilan, yang ketiga itu risetnya, seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir itu tentang inisiatif masyarakatnya. Nah, ini seperti ini ya. Indeks indikatornya itu diprioritaskan menjadi 5 bagian, sama sih, mirip kan sama yang metodenya HFA ini untuk negara kita. Yang prioritas pertama itu memastikan bahwa pengurangan resiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal, kemudian tersedianya kajian resiko bencana, terwujudnya pengetahuan dan inovasi untuk membangun ketahanan aman bencana, kemudian ada upaya-upaya faktor risiko bencana dan memperkuat kesiapsiagaan. Oke, jadi metode HFA ini dilakukan pembobotan ya. Ini salah satu contoh. Ini parameternya juga saya ambil dari Pedoman Pengkajian Risiko Bencana. Jadi ada aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, ada peringatan dini dan kajian risiko bencana, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar, dan kesiapsiagaan. Indikator, parameter itu sama indikator ya. Kayak, jadi sebenarnya mau metode apapun kira-kira mirip lah. Pokoknya intinya ada lembaganya, terus ada kajiannya, jadi kayak data-data bencana pada beberapa tahun terakhir, kemudian ada pendidikan kebencanaan, penyuluhan-penyuluhan seperti itu, terus pengurangan faktor risiko dasar dan kesiapsiagaannya itu. Cara penghitungannya seperti ini. Indeks kapasitas itu 1,0 dikali skor kapasitasnya. Ini kita nggak terlalu detail ya dalam hal ini, karena ini juga bukan ranah kita. Nanti mungkin kita belajarnya ke depannya tentang penghitungan resiko bencana saja. Jadi ini ada ada level-levelnya juga, jadi capaian kecil, capaian yang bersifat sporadis, capaian yang belum menyeluruh, sama capaian yang berhasil namun masih ada keterbatasan, dan terakhir yang capaian komprehensif, kayak gitu. Oke. Nah, sekian yang bisa saya berikan. Ini materi pengantar pada minggu ini. Nah, selanjutnya kita bahas diskusi tentang kapasitas bencana ini di forum e-learning. Jadi nanti akan ada tugas, teman-teman bisa cari metode lain, metode kapasitas lain selain HFA yang saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membahas satu studi kasus tentang kapasitas bencana dan dianalisa kayak gitu. Nanti selanjutnya bisa lebih enak, lebih detail kita diskusi di forum. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Have a nice day.